Halo Sobat Istimewa, jumpa lagi dengan saya, Pak Susi, dalam Ngopi Jai. Ngobrol pendidikan, Jogja Hebat. Masih di edisi kemerdekaan. Kali ini kita akan masuk edisi yang terakhir, yaitu tentang asesmen pembelajaran di PKBM Sanggar Anak Alam. Bersama kita hadir Mbak Tias. Selamat siang Mbak Tias. Selamat siang Pak Susi. Oke. Gimana kabarnya? Baik? Ya, sehat dan tetap berkarya. Oke. Sobat Istimewa, edisi keempat ini adalah edisi terakhir dari serangkaian edisi kemerdekaan. Di edisi 3 sebelumnya, kita sudah bersama dengan Bu Wahya, bicara tentang konsepsi dan filosofi pendidikan di Salam. Kemudian dengan Mas Yudis, kita bicara tentang kurikulum Salam. Dan dengan Pak Budi, kita bicara tentang pembelajaran di Salam. Dan kali ini, kita akan bicara khusus tentang bagaimana Salam melakukan asesmen pembelajaran. Oke, Mbak Tias. Yes. Saya itu sangat tertarik dengan Salam justru karena pendekatan yang tidak biasa dalam pendidikan. Kita sudah sangat terbiasa ya dengan sekolah-sekolah formal dengan model-model yang seperti itu. Yeah. Nah, Salam itu kami lihat mampu memberi kita perspektif baru. Sejak pertama kita bicara dengan Bu Wahya, kemudian dengan Mas Yudis, kemudian kemarin dengan Pak Budi, dan dengan Mbak Tias itu, ada banyak insight, ada banyak pencerahan yang ingin kami bagikan ke teman-teman. Agar mereka punya preferensi yang lebih luas, bahwa ternyata kurikulum Merdeka ini memberi ruang akomodasi yang sangat luas, baik kepada sekolah dan teman-teman guru, untuk bagaimana mereka itu mempersiapkan anak-anak yang nanti bisa kompatibel dengan zamannya. Nah, kita bicara khusus asesmennya, Mbak Tias. Kalau menurut Salam, menurut teman-teman di Salam, asesmen pembelajaran di sana itu bagaimana sih dipandang? Jadi perspektif teman-teman terkait asesmen pembelajaran di Salam itu seperti apa, Mbak Tias? Ya, sebenarnya kalau kami di Sanggar Anak Alam itu proses assessment ya, jadi memandang assessment itu sendiri ya, sebenarnya sama dengan apa yang waktu itu tujuan utamanya assessment ya, secara umum gitu. Sebenarnya assessment sendiri itu kan untuk kan umpan balik untuk kemudian melihat perkembangan menuju ke tujuan ya, yang akan dicapai kan begitu ya. Sebetulnya awalnya ya assessment kan begitu. Nah, itu yang kami ugemi ya gitu ya. Kami ugemi dan yang kami laksanakan. Karena kalau ternyata mungkin misalnya kami yang sekarang kami lakukan itu, pandangan kami terhadap assessment itu mungkin kemudian misalnya dilihat berbeda, barangkali ada pergeseran gitu, Mas. Gitu. Jadi kayak assessment kalau kita melihat ke belakang, ke kita ya dulu waktu kita sekolah. Kurikulum entah apa ya gitu kan. Assessment itu apa gitu ya. Itu kan akhirnya judgement gitu ya. Kemudian itu kita cuma dapat nilai yang itu artinya apa, kita nggak tahu dan untuk apa gitu. Dan itu kayak hanya satu arah dari guru ke siswa ke kita waktu itu gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kalau mau melihat lagi dari definisinya assessment sendiri dan tujuannya ya itu gitu. Sebenarnya sebuah umpan balik yang kemudian itu tujuannya melihat perkembangan dan bagaimana kemudian dari umpan balik yang didapatkan itu kita mau lakukan apa untuk mencapai tujuan yang akan disepakati bersama itu tadi gitu. Ini menarik Mbak Tias, bahwa apa yang Mbak Tias sampaikan itu sangat kongruen, bersebangunan dengan apa yang kita baca di kurikulum Merdeka ya, di pedoman pembelajaran asesmen. Karena apa? Kurikulum Merdeka sendiri itu mencoba membalik piramida asesmen yang selama ini digunakan oleh guru. Kalau selama ini guru assessment itu of gitu ya. Ya, guru itu piramidanya kan yang lebih banyak di sumatif ya. Sekarang di yang lebih banyak di yang S dan for. Ya kan. Nah, dan ini memang kalau kita runtut, kurikulum Merdeka itu menghendaki seperti itu. Sebuah asesmen yang tujuannya untuk mendapatkan umpan balik. Memotret perkembangan, mendapatkan umpan balik.
membantu perencanaan selanjutnya. Apakah seperti itu, Mbak Tias? Iya, tepat sekali. Seperti itu yang terjadi di Sanggar Anak Alam. Bagaimana kami memandang asesmen itu, dan kemudian akhirnya turunannya ketika laku kan ya. Apa nih dari definisi tadi, dari yang kami ugemi tadi kan, akhirnya oh ya berarti seperti apa lakunya ya selaras gitu ya. Oke. Gitu. Kalau gitu Mbak, saya masuk ke lebih teknis. Terkait teknik, kemudian terkait apa itu strategi dan instrumen asesmen di sana, mungkin Mbak Tias bisa ceritakan. Tadi yang asesmen untuk mendapatkan umpan balik tadi loh, bukan judgement, bukan penghukuman penilaian ya kan, tapi sebuah upaya mendapatkan feedback dari anak-anak kita. Itu gimana itu Mbak? Teknik, strategi, kemudian instrumen. Jadi mungkin mulainya dari kapan gitu ya, Mas ya, gitu. Kapan? Nah, kalau dulu gitu kan, kalau dulu kita kembali lagi ya membandingkan gitu, yang kita alami aja deh, bukan yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang masih sekolah, ya gitu. Assessment itu kan dilakukan di akhir gitu kan. Betul. Entah itu akhir bab, entah itu akhir dari semester atau catur bulan. Tahun ya. Catur bulan, semester. Iya, jadi maksudnya di akhir ya, dan sekali gitu. Dan kalau misalnya gagal ya udah cuman kayak remedi aja ya udah gitu, dan tidak ada yang lain lagi. Itu pun bukan remedi, retes. Oh iya, retes bener. Kalau kita kejar tuh mereka nggak mau ngaku retes, padahal sebenarnya retes. Iya, retes gitu ya. Jadi ya itu kalau yang terjadi di yang pada umumnya ya, dan kita ngalamin itu terjadinya di akhir. Gitu. Di akhir suatu proses. Terus kalau udah di akhir terus mau ngapain, tadi tujuannya kan nggak tercapai ya Mas ya, gitu kan. Maksud tujuannya bahwa sebetulnya akan memberikan umpan balik untuk menuju ke tujuan ini. Nah kalau di dalam proses 6 bulan ini terus dilakukannya di akhir, terus ngopo gitu kan, terus buat apa, dan bentuknya hanya nilai gitu kan, itu menggambarkan apa. Nah lalu kemudian maka kalau kami ya dengan tujuannya tadi untuk memberikan umpan balik untuk menuju ke tujuan pembelajaran siswa tersebut, ya berarti kan setiap saat asesmen bisa dilakukan, setiap saat ketika ada perjumpaan-perjumpaan dengan siswa gitu. Jadi guru sadar betul bahwa anak-anak mau saya ajak ke Semarang nih, ya kan? Ada tujuannya. Terus mereka itu setiap saat, setiap titik, oh kita sudah sampai Tempel nih, oh kita sudah sampai Muntilan nih, oh kita sudah sampai Kopeng. Nah, jadi selalu ada proses untuk mendapatkan informasi sampai mana gitu ya Mbak Tias ya. Artinya guru-guru salam, fasilitator salam tidak perlu menunggu di akhir suatu proses untuk membuat semacam asesmen. Justru asesmen itu mengiringi perjalanan proses itu. Iya, betul sekali. Gitu. Strateginya gimana itu, Mbak? Iya, jadi ya tadi ya soal waktu itu kapan? Setiap saat gitu. Lalu dengan cara apa? Kalau dulu kan ya kita tes tuh ya pasti sumatif ya. Betul. Satu-satunya gitu ya. Nggak ada cara lain Mas dulu kayaknya ya, bener-bener ya. Iya gitu ya. Jadi dulu tes terus gitu ya. Iya, dulu tes terus kan gitu. Jadi sumatif. Nah, kalau tadi seperti yang Mas Susi tadi sudah juga spill gitu ya, bahwa yang didorong di kurikulum Merdeka kan sekarang piramidanya dibalik gitu. Piramidanya dibalik. Ya gitu. Kemudian formatif diperbanyak. Ya, kami itu menggunakannya ya asesmennya formatif terus. Bahkan hampir tidak ada ya sumatif. Hampir nggak ada gitu. Hampir tidak ada sumatif ya. Justru malah yang dielaborasi formatif, yang asesmen for learning sama asesmen as learning. Yang off learningnya karena memang tadi ya kembali pada konsep bahwa kita butuh feedback kok. Kita tidak ingin buat judgement suatu judgement ataupun ya. Gitu ya Mbak Tias ya. Oke. Jadi ini menarik sekali nih Mbak Tias. Saya catat ini. Jadi pakai sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana gitu, yang bisa dilakukan harian gitu loh Mas. Jadi kayak kadang nggak ngerasa aja bahwa itu adalah sebenarnya sebuah asesmen formatif itu, kayak dialog ya sama anak gitu. Jadi guru tidak harus, jadi gini ya. Saya hanya ingin konfirmasi. Yes. Teman-teman di sekolah itu begitu dengar kata asesmen tuh Mbak Tias, yang terbayang adalah sebuah proses ketika guru harus menyiapkan instrumen, kemudian menyiapkan langkah-langkah tertentu yang itu
itu jadi ribet gitu loh. Padahal kalau di salam Iya. itu bahkan kita berdialog dengan Iya, anak, dari kita ngobrol diskusi, dengan itu betul bisa sekali. jadi asesmen formatif. Iya, bisa jadi asesmen formatif. Contohnya? Ya. Dialog dengan anak ya. Misalnya kita lagi ngobrolin hal tertentu. Sebentar, misalnya Mbak Tias mau menggali sesuatu tentang anak itu, tentang apa misalnya contohnya? Iya, misalnya kita lagi gini ya, ini kan kalau saya pengalamannya di kelas kecil, di kelas SD gitu ya Mas ya. Misalnya di kelas 4 sampai 6 itu kan berarti kalau di kelas 1 sampai 3 penguatan calistungnya sudah, di kelas berikutnya 4 sampai 6 itu kan bagaimana itu implementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Berarti kalau misalnya penambahan, penjumlahan, kemudian bagi kali gitu kan, itu kan juga sudah mulai, terus kemudian bagaimana itu bisa mereka terapkan di dalam tantangan hidup sehari-hari. Nah, untuk obrolannya itu ngobrol misalnya gitu ya, saya ngobrol ke anak-anak, mau jajan aja nih, mau jajan. Saya kan kadang-kadang, aduh, kok saya kayaknya rada malas pergi ke kantin gitu. Tapi anak ini mau jajan gitu kan. Mbak Tias boleh titip bakmi nggak gitu kan, misalnya. Boleh gitu. Mau titip berapa? Bakminya 2, gorengannya 3 misalnya gitu. Terus dia terus 2 atau 12 itu Mas? 2 aja. Gorengannya 3. Nah, bakminya tuh kan seharga 2.000 ya. Gorengannya seharga 500 pada saat itu. Terus dihitung gitu sama dia. Saya bilang, kalau Mbak Tias bawain 5.000 kira-kira cukup nggak gitu? Saya tanya gitu. Terus sebentar gitu. Dia ngitung ya. 2.000, 2, 4.000, terus nggak cukup gitu. Nggak cukup Nah kurang berapa gitu kan? Dia bisa kekurangannya itu. Kurang 500 lah gitu. Ya udah, saya bawain 10.000. Lalu nanti kembalinya dia tahu gitu ya bahwa kembalinya itu harus 4.500. Saya nggak pernah pakai tes Mas. Untuk soal-soal penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian gitu. Itu asesmen formatifnya jadi yang mereka hadapi sehari-hari. Iya gitu. Jadi tes operasi bilangannya. Betul. Kan berarti mereka tahu konsep gitu. Ya. Kalau mereka ditanya tentang misalnya kalau anak-anak itu waktu itu ya itu kelas 4 gitu. Kalau misalnya mereka ditanya mungkin 7 kali 8 berapa, mungkin mereka nggak akan cepet karena kan mereka nggak pernah hafalan. Ya. Tapi secara konsep kan dia tahu apa itu 7 kali 8. Nah ini tadi 2 kali 2.000 dia tahu gitu. Kemudian 3 kali 500 dia tahu. Dan bagaimana menjumlahkannya. Itu kan kayak udah agak kompleks ya. Bakmi berapa, operasi penjumlahan, berapa, perkalian, kemudian terus digabungkan, nanti pengurangan karena kembalian iya, kan. Ada kembalian gitu. Kayak gitu. Itu tuh asesmen formatif buat saya. Gitu. Menarik sekali ya. Mitos bahwa asesmen itu harus sebuah proses yang kaku, menyiapkan instrumen, ya kan, yang menghadirkan stres-stres tertentu pada anak itu hilang ya Mbak ya. Ya. Karena apa lu? Anak nggak tahu dia sebetulnya bisa jadi bahkan mungkin Mbak Tias nggak sengaja mengakses ya. Nggak sengaja. Intinya kan mau titip bakmi ya untuk menggagalkan diet tadi ya. Betul. Titip bakmi tapi bisa nih. Muncul ide untuk sekalian ngecek nih sampai gimana gitu ya Mbak Tias ya? Kalau mau ngecek itu biasanya begini Mas, yang terjadi adalah biasanya saya endapkan di setelah akhir proses gitu ya, siang itu gitu, setelah nggak bersama anak kan saya ada waktu untuk menjurnal, refleksi diri itu ya, menjurnal sendiri. Jadi kan fasilitator punya catatan-catatan hari ini tuh terjadi apa. Nah saya lalu catat. Ini tadi asesmen formatif berarti gitu sebetulnya. Saya sebenarnya nggak ngerancang juga dan nggak sadar pada saat itu tuh nggak sadar juga gitu. Tapi ternyata setelah direfleksikan perlu jeda untuk menyadari bahwa sebenarnya ini tadi sebuah asesmen gitu. Sobat Istimewa, ini sesuatu yang sangat menarik bahwa selama ini kita memahami asesmen itu sebuah proses yang kaku. Sebuah proses yang untuk siswa itu menakutkan, bahkan menambah beban dan tugas guru. Padahal sebetulnya banyak sekali hal-hal yang di kehidupan ini dalam proses kita berinteraksi dengan anak itu bisa kita gunakan sebagai alat asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari anak didik kita. Dan
apa yang barusan disampaikan Mbak Tias ini memberikan gambaran nyata bagaimana Salam itu mencoba membudayakan asesmen formatif dalam pembelajaran. Mbak Tias, menarik sekali apa yang Mbak Tias tadi ceritakan. Ternyata asesmen formatif itu bisa dilakukan lewat interaksi harian dengan anak. Ya, betul. Di mana guru itu sebetulnya bisa dengan secara organis mengalir. Nah, itu. Sekarang Mbak Tias, bisa tidak asesmen formatif itu juga dilakukan antar anak? Dan bagaimana contohnya yang mungkin Mbak Tias pernah lakukan di Salam? Iya, jadi ini kami juga lakukan gitu ya, asesmen yang kalau kami di situ asesmen 360 derajat ya, artinya bisa dari berbagai arah, bisa dari siapa saja, bahkan diri sendiri gitu kan Mas. Kalau ini tadi pertanyaannya yang dari peer-nya gitu ya, peer assessment ya, teman sebaya. Nah itu sangat bisa terjadi dan sangat memungkinkan dan itu kerap ya, karena kan biasanya anak-anak kan punya proyek masing-masing. Betul. Gitu ya. Nah ketika berproyek itu anak-anak dalam tahapannya ya, setiap proses perjalanannya itu, dalam perjalanan pasti akan cerita ke fasilitator, ke temennya gitu ya, dan diceritakan. Nah ketika diceritakan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman. Jadi pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya tuh pertanyaan yang memang dari rasa ingin tahu dari temennya. Nah kemudian dari situ sebenarnya kan tahu ya anak ini sampai ke misalnya ngomongin pemahamannya ya, pengetahuannya, aspek pengetahuannya sampai di mana, dia keterampilannya atau sikapnya itu kan bisa terpantik dari pertanyaan teman-temannya gitu. Jadi sangat bisa. Dan ketika misalnya pun itu satu yang bisa dilakukan. Jadi kayak pertanyaan yang sebetulnya berdasar dari rasa ingin tahu teman-temannya terhadap proyek yang sedang dia lakukan. Tapi ada juga ketika misalnya temannya diminta untuk menurutmu temanmu ini gitu ya, dalam hal apa yang dia sudah mulai tumbuh, mulai bagus gitu, mulai kelihatan gitu. Misalnya ada anak yang kemudian kadang-kadang nggak disengaja, tapi yang dia bilang, Mbak, waktu semester kemarin itu dia belum kayak gini loh, gitu. Cerita gitu. Nah itu kan sebenarnya bagi saya ini asesmen. Iya gitu. Peer assessment dia memotret ada progres dari temannya. Gitu. Jadi kan? dia nggak sepercaya diri tadi loh Mbak semester lalu waktu presentasi gitu. Oh iya ya kamu juga nangkep itu ya. Berarti juga nangkep itu sih gitu ya. Lalu dia bisa detilkan waktu itu dia kayak gini, hari ini dia apa gitu ya. Jadi bisa. Nah lalu itu saya pertemukan karena ini ya bagi si anak sendiri yang menerima asesmen itu kan juga penting ya. Dia mendengar dan kemudian dia mendapati bahwa ternyata dia bertumbuh selama 1 semester gitu. Itu sih. Gitu. Jadi saya malah melihat ini menjadi sangat lengkap ya Mbak Tias. Kalau dalam bahasa orang-orang pengukuran ini seperti authentic assessment. Anak tidak hanya dipotret pemahaman pengetahuan, bahkan perkembangan keterampilannya, bukan mungkin sikapnya. Dan holistik sih memang. Pertanyaannya adalah, itu semua by design atau mengalir secara organis? Artinya tadi ya, ketika anak saling berdialog, menceritakan risetnya masing-masing, ya kan? Itu memang, kita bikin, ya kita desain, lalu atau udah biarkan mengalir aja. Yang penting ini diberi ruang untuk itu, atau gimana Mbak Tias? Jadi sebenarnya kadang perpaduan antara dua-duanya antara sih, juga direncanakan tapi juga dibiarkan mengalir. Iya, dibiarkan mengalir. Tapi misalnya kalau ngomongin persentasenya mungkin by desainnya 30% aja. 70%-nya kita merespon peristiwa yang ada, bisa nggak ini kita gunakan atau kita manfaatkan asesmen formatif gitu sih. Gitu. Menarik sekali. Iya, jadi kayak akhirnya fasilitator sendiri juga belajar untuk peka ya, menangkap setiap peristiwa ini berharga nih gitu loh. Ini ada informasi nih, informasi A ini. Kalau nggak kemudian ini digunakan sebagai. Dan itu saya melihatnya hanya mungkin bisa terasah ketika fasilitator secara rutin membuat jurnal ya Mbak Tias. Saya bacanya itu. Karena tadi butuh jarak. Sampai kita sadar bahwa saya dapat informasi bagus ini. Bahwa si Rudi itu ternyata
ternyata menurut pengakuan temannya sudah Mm-mm. ada progres seperti ini terkait public speaking-nya misalnya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi penting sekali buat guru atau fasilitator untuk diberi ruang melakukan refleksi diri. Iya. Secara harian lewat jurnal harian tadi. Bukan untuk administratif sih. Ya, bukan ya, tapi memang loh ini untuk saya sendiri ya. Oke, ya. Ini yang mungkin jadi informasi bagus buat teman-teman di sekolah formal ya, bahwa refleksi diri, menulis jurnal harian itu bukan semata-mata karena tuntutan administratif ya kan, tapi memang betul-betul itu tugas profesional sebagai seorang pendidik untuk membaca perkembangan anak-anak. Okay. Lagi Mbak Tias, buah ya di pertemuan pertama, itu di edisi kemerdekaan pertama itu banyak menceritakan bagaimana pentingnya bahwa konsep pendidikan Ki Hajar yang menumbuhkan 3 pusat pendidikan, Trisentra Pendidikan ini dibangun justru karena anak-anak itu ada di ketiga kolam itu. Ya dia ada di keluarga, ya dia ada di lingkungan sekolah, ya dia juga ada di masyarakat. Nah pertanyaan, orang tua dilibatkan nggak di dalam proses asesmen formatif Mbak Tias? Dan kalau dilibatkan, bentuknya seperti apa sih? Iya, tentu saja dilibatkan ya. Bahkan tadi kalau segitiga itu Trisentra itu keluarga, kemudian masyarakat, kemudian kita sebagai pusat pendidikan gitu. Tiga-tiganya bisa terlibat di dalam proses assessment. Bentuknya seperti apa? Kalau di dalam kelas-kelas kecil gitu kan ya, di dalam kelas-kelas kecil itu kan sebetulnya orang tua akan banyak terlibat dalam mendampingi anak di proses proyek-proyeknya ini gitu ya. Jadi risetnya mereka. Nah ini di sini biasanya kami melakukan dialog sih dengan orang tua untuk kemudian jadi apa yang dilakukan fasilitator akan selaras ya dengan apa yang dilakukan kemudian orang tua di rumah. Jadi akan bersinergi gitu loh untuk mendampingi, memberikan dukungan, memberikan tantangan yang kemudian sesuai gitu untuk anak-anak itu ketika mereka berproses. Nah dari situ sebetulnya data sih yang kami gali dari orang tua terhadap apa yang terjadi di anak itu yang menjadi catatan dari hasil asesmen itu, begitu sih. Artinya orang tua juga mendapatkan tugas-tugas yang penting ya dalam proses mendampingi anak di proyeknya. Kemudian fasilitator berusaha menggali informasi apa sih yang bisa saya dapatkan dari proses orang tua mendampingi anak ini, dan informasi itu bisa digunakan sebagai alat untuk asesmen formatif. Apakah seperti itu? Betul sekali. Nah kalau di Sanggar Anak Alam itu kan kami menyebutnya kalau misalnya anak-anak belajar di kelas 2 SD nih, kami menyebutnya warga belajar kelas 2. Warga belajar itu orang tua, fasilitator, dan anak gitu. Jadi semuanya tuh terlibat untuk belajar. Jadi bukan kita kemudian kalau menyebutnya mungkin siswa, kita tertujunya ke siswa yang kemudian itu akan jadi mungkin bisa jadi kepleset jadi objek gitu. Gitu bukan jadi objek pelengkap penderita. Gitu kan. Gurunya subjek, pelaku. Gitu. Jadi artinya itu tadi belajar bersama-sama semuanya. Jadi warga belajar itu anak-anak, orang tua, fasilitator. Ketiga bagian ini bertumbuh bersama. Terikat dalam itikat bahwa kita berproses untuk belajar bersama. Bukan kok ini tugasmu loh nak. Betul. Bukan saya kan guru fasilitator udah berhenti belajar. Orang tua kan juga dulu. Iya betul sekali. Tapi di Salam ini ketiga-tiganya tumbuh dalam proses itu ya. Nah tadi kalau yang ngomongin bagaimana kemudian orang tua juga melakukan assessment itu kadang-kadang orang tua juga belajar gitu ya Mas ya. Artinya ketika mereka biasanya awal-awal itu mereka bercerita tuh berkeluh kesah gitu, misalnya ya ada yang berkeluh, anakku begini-begini, lalu saya gali-gali, misalnya fasilitator menggali, tapi fasilitator yang kemudian sudah mulai belajar untuk peka menangkap sesuatu, loh kalau misalnya dia menurut orang tuanya ngeyel ya gitu ya, menurut orang tuanya ngeyel, tapi waktu kami pantik sebenarnya ngeyel itu dia punya alasan yang kuat nggak gitu, oh ya sih dia tuh bisa, dia punya alasan logis nggak menurut bapak atau ibu gitu ya.
Ya logis sih, waktu itu soalnya udah pernah, jadi ada kaitan dari peristiwa sebelumnya dan itu logis misalnya begitu ya. Nah ini sebetulnya kan kalau mau dilihat dari kacamata pencapaian tertentu gitu, sebenarnya si anak ini sudah mampu menghubungkan kejadian hari ini dengan pengalamannya di waktu sebelumnya, dan itu kan logis, juga gitu. Bagian dari perkembangan juga. Bagian dari perkembangan. Lalu bagaimana dia mempertahankan argumennya, ya? Karena gitu sudah punya pengalaman tadi. Betul sekali gitu kan ya. Oh iya ya, gitu ya. Mana ya? Aku kok mesti udah emosi duluan ya karena diserang, karena nggak dipandang nggak. Wah ini kok menggok lah misalnya seperti itu. Nah itu memang kemudian ternyata kami sama-sama belajar, orang tua juga perlahan-lahan mulai kemudian peka untuk melihat di balik ini yang tadinya saya nggak ngira bahwa ini di balik perilaku ini sebetulnya ada sesuatu yang bertumbuh loh dia. Jadi orang tua juga berusaha untuk berproses juga ya kan, yang tadinya mengedepankan emosi sekarang mulai berpikir what behind, ya kan, apa sih di belakang itu? Iya, betul. Orang tuanya dulu belum pernah kenal dengan disiplin positif itu. Jadi belum tahu tentang regulasi diri. Iya, betul. Oke, Mbak Tias. Dari proses itu berarti nanti informasi dari orang tua jadi bekal asesmen formatif guru ya, untuk juga membuat perkembangan. Satu, Mbak Tias, pasti tentang formatif. Tentang asesmen diagnostik. Ya kan? Ini kan bagian dari formatif juga ya. Nah, ada tidak di sana dan bagaimana bentuknya, Mbak? Iya, asesmen diagnostik kan terjadi di awal gitu ya. Pengukuran awal. Nah biasanya memang kemudian kami pasti melakukan ya, apalagi di tahun ajaran baru yang kemudian kita baru berjumpa ya dengan anak, itu pasti ada asesmen diagnostik dan kemudian juga ada informasi dari fasilitator sebelumnya ya. Kita bisa membaca laporan-laporan yang sebelumnya, catatan-catatan yang sebelumnya, kemudian informasi, kemudian dari orang tua juga informasi itu kalau kita kumpulkan, lalu pas di anak kita juga lakukan asesmen diagnostiknya biasanya ya misalnya terkait seberapa dukungan yang dibutuhkan ya oleh anak. Jadi kayak misalnya anak ini misalnya secara kemampuan awalnya seperti apa, ada di level yang mana gitu. Kalau misalnya mau dikelompokkan dia berada di level yang mana, lalu berarti dukungan harus diberikan seperti apa. Artinya asesmen ini berangkat dari proses belajarnya. Artinya gini, betul. Anak ini untuk mengikuti proses belajarnya nanti kira-kira apa saja sih yang perlu kita fasilitasi. Betul. Dukungan baik dari fasilitator, kemudian dari orang tua atau juga dari narasumber yang menjadi diproseskan, nanti ada narasumber segala. Jadi base-nya adalah apa yang bisa kita fasilitasi ketika anak melakukan proses. Apakah seperti itu, Mbak Tias? Iya, betul sekali. Iya. Mbak Tias, jadi ini juga tidak kaku ya. Iya. Asesmen diagnostik kan lentur sekali. Beberapa itu harus pakai instrumen yang ini ngecek kompetensi awal, kompetensi prasyarat, nggak harus seperti itu ya? Nggak harus. Kalau di kami enggak ya. Enggak, iya. Ya, betul. Kalau di kami enggak ya. Jadi malah mengalir, organis sekali natural, fleksibel, lentur. Karena memang yang kita butuhkan informasi anak ini butuh dukungan apa dalam proses belajarnya. Betul itu konsepnya. Oke, Sobat Istimewa. Mbak Tias ini sebetulnya banyak terlibat dalam program-program prioritas Kemendikbud. Kita akan gali selanjutnya. Mbak Tias, intermezzo nih. Jenengan bantu Kemendikbud di kegiatan apa saja? Sepertinya levelnya sudah narasumber ini kalau di Jakarta. Bisa cerita ke pemirsa? Enggak sih, enggak banyak kok. Kalau di Kemendikbud, Ristek di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu kebetulan kan memang ada satu program unggulannya, satu dari berapa? 10 ya biasanya ya, satu dari 10 itu ada yang namanya presisi, penguatan karakter siswa mandiri melalui seni. Sebetulnya itu terjemahannya ya pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang itu kami cobakan di sekolah-sekolah formal begitu Mas, gitu yang tersebar di, kalau biasanya 1 tahun itu ada 10 kabupaten atau kota di Indonesia. Di setiap pulau di ini ya. Program presisi itu presisi. Nah, saya mendampingi salah satu sekolah yang kemudian ditunjuk gitu ya untuk dicoba menjalankan program ini. Kebetulan di Kabupaten Magelang. Begitu. Lalu kalau di
GTK itu Dirjen dengan GTK ya. Dirjen GTK itu di program pendidikan guru penggerak ya. Oh, di CGP ya. Calon Itu guru penggerak. bertugas sebagai instruktur begitu. Sudah sampai angkatan berapa ini Mbak Tias? Sekarang ini sudah masuk ke 11 ya. Ke 11 ya. Ya, Jadi susul menyusul 10 ya. 11 baru Jadi, berjalan. Sobat Istimewa, kita bicara dengan salah seorang instruktur yang banyak memberikan pelatihan di program guru penggerak. Artinya apa yang Mbak Tias ceritakan itu saya yakin sangat relate, kompatibel dengan kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mbak Tias, kita lanjut lagi. Selanjutnya nih, meskipun tadi disampaikan bahwa sumatif hampir tidak ada. Hampir tidak ada berarti ada. Iya kan? Iya, iya. Karena hampir tidak ada itu berarti ada ya. Iya. Bisa sepil nih deskripsinya kalau yang sumatif di Salam itu seperti apa Mbak Tias? Iya. Jadi kalau sumatif, kalau yang jelas kalau misalnya di akhir jenjang sih Mas gitu ya. Akhir jenjang ya, bukan akhir project Mbak Tias. Enggak sih, kalau akhir project jarang banget, nggak ada ya Mas kayaknya ya. Yang kami lakukan di akhir project terus kemudian tes sumatif gitu. Jadi biasanya di akhir jenjang ya karena nantinya itu kemudian soal gitu. Kalau di kami kan memang nggak pernah ada soal ya gitu. Nah biasanya di akhir jenjang yang kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 itu ya latihan aja untuk kemudian nanti mereka ke ujian kejar paket itu sampai ke situ sih. Jadi biasanya yang mulai kenal sumatif itu yang di akhir jenjang ya, karena ada UK, uji kesetaraan tuh ya. Iya, itu sih gitu ya. Gitu. Jadi bentuknya hanya itu ya. Bentuknya artinya hanya itu. Sumatif yang akhir tahun, akhir semester tuh nggak ada ya. Iya. Atau kadang-kadang misalnya kalau anak-anak SD sering main sama teman-temannya, terus tahu teman-temannya dikasih soal, mereka minta gitu. Kok teman-temanku dapat soal, kita nggak pernah ada soal gitu. Ya udah gimana sekarang mau bikin soal gitu. Ya udah gitu. Atau mungkin gitu, jawaban Mbak Tias, nggak usah diberi soal, hidup udah demikian sulitnya nak. Gitu. Jadi kadang-kadang ya karena terpapar yang begitu, mereka pengen mencoba ya udah. Gitu. Ya, kita kasih experience ke mereka. Experience gitu. Atau bahkan kadang-kadang ya udah kita bikin soal sendiri gimana? Bahkan. Kalau begitu Mbak Tias, pertanyaan saya selanjutnya adalah, lantas bagaimana bentuk pelaporan ke orang tua Mbak Tias? Artinya gini, saya dari perspektif orang tua nih, ya kan, saya nyekolahkan anak, ya kan, ya saya terlibat di dalamnya, ya karena Salam memang membangun trisentra tadi. Cuman kan saya juga butuh nih informasi anakku sampai jauh mana sih. Nah itu bagaimana pelaporannya Mbak Tias? Iya. Jadi kalau pelaporan di Salam itu yang pasti satu bentuknya tidak ada angka ya, nilai gitu yang seperti yang biasa dulu kita terima. Jadi gitu. malah tidak ada sama sekali yang numerik gitu nggak ada ya? Nggak ada. 7, 8? Iya nggak ada, gitu kan. Nggak ada. Terus kemudian bentuk pelaporannya adalah begini ya. Sebetulnya kan kalau di Salam itu yang diperkuat itu kan kemampuan berpikir. Ya. Kalau kemarin Mas Yudis menceritakan soal bagaimana daur belajar. Daur belajar, gitu ya. Yeah. Jadi orang itu dikatakan belajar utuh itu ketika sudah mengalami, lalu dia mampu menggali data, kemudian dia mampu menganalisis sampai dengan membuat kesimpulan sendiri kan ya. Jadi itu kalau ngomongin tuh berarti dia mengalami sebab akibat, memahami sebab akibat sampai dengan mampu merancang sebab akibat baru. Gitu. Itu yang ingin diperkuat di Sanggar Anak Alam. Nah, maka kemudian jenis laporannya adalah bagaimana melaporkan kan melalui proyek ya. Nah, dalam tahap ketika dia mengerjakan dalam proses proyek tersebut, anak itu mencapai apa tuh dalam tadi itu daur belajar itu tadi gitu. Yang kemudian secara deskriptif ya gitu. Jadi misalnya, ini contoh aja ya Mas. Misalnya pada saat anak kemudian mulai praktik membuat sesuatu, karena kan harus mengalami ya. Mengalami itu salah satunya adalah dengan membuat. Misalnya kan belajar itu misalnya belajar itulah ketika saya misalnya ngomongin masak nih. Kan belajar itu bukan ketika saya
Maksud sih saya udah apal 1000 resep masakan loh, dibuktinya kayak gitu ya. Saya belum pernah masak, tapi belajar itu ketika ya saya masak raketang itu gagal dan lain Membaca sebagainya. resep, kemudian mengidentifikasi mana garam, mana gula, mana brambang, mana nasi, sampai eksekusi berapa takarannya. Jadi prosesnya itu ketika mereka membuat itu ya. Nah, jadi mengalami. Ya, mengalami kan itu. Nah, nanti kemudian ketika misalnya itu tidak sesuai dengan harapan ya. Kalau orang umumnya menganggap itu misalnya gagal. Tapi kalau di kami sebetulnya itu kan proses menapak pengetahuan ya, menyusun batu-batu pengetahuan baru kan gitu. Nah, ketika itu kan dia menganalisis nih, mengapa seperti ini, mengapa misalnya lengket gitu ya, atau mengapa misalnya ini gosong, mengapa ini tidak mengembang dan lain sebagainya. Ketika misalnya itu kasusnya adalah masak. Nah, lalu kan menggali data, kemudian menganalisis, kemudian mencoba lagi sampai dia menemukan bagaimana nih biar nggak seperti ini, biar ketika nyoba lagi, kalaupun itu belum sesuai dengan harapan, tapi dia nggak mengulang kesalahan yang kemarin gitu. Nah, itu kan tangga pengetahuan. Dari situ kan sebenarnya kita bisa kalau saya biasanya menyebutnya coding gitu ya. Nemuin apa ya? Kalau begini berarti anak tuh mampu nih menganalisis ya, menemukan sebab akibat nih, memahami sebab akibat sampai dia merancang sebab akibat baru. Nah, itu yang akan kita tulis di situ gitu. Dia muncul apa nih di situ sampai juga mungkin kita lihat di bagian mungkin sikapnya ya gitu ya. Bagaimana, apakah dia di situ gigih gitu ya, apakah dia di situ tidak segan untuk bertanya, mencari-cari terus gitu, sampai kemudian mungkin dia apalagi yang dicapai dari situ, itu kita deskripsikan di situ. Jadi jelas misalnya kok anak tuh kita sebut di situ misalnya pantang menyerah itu saat apa sih? Jadi dia tahu, orang tuanya juga tahu. Nah, kalau capaian khusus soal pengetahuan itu kita punya biasanya punya kayak kolom-kolom terus checklist gitu ya Mas ya. Jadi kayak secara umum kalau misalnya SD gitu kelas 4 ada capaian pengetahuan tersendiri misalnya terkait berhitung apa, bahasa apa, kemudian sains dan pengetahuan sosial. Nah, nanti di situ kita ada checklist, dia ada di kriteria yang mana gitu ya. Itu pun deskripsi juga? Atau masing-masing kriteria itu masing-masing kriteria ada deskripsinya gitu. Ya, dan dia ada di posisi mana gitu ada ya. Ada di posisi mana. Dan itu ya. Tadi tentang yang pertama tadi anak kita potret terkait dengan perkembangan keterampilan sikapnya. Kemudian yang pengetahuannya lewat semacam checklist. Nah, untuk menentukan anak ini ada di kriteria mana itu kapan tuh Mbak Tias? Atau berdasarkan apa saya menyatakan anak ini di kriteria ini, yang ini itu bagaimana? Iya, sebetulnya itu kita potret kalau yang checklist itu berarti kan di akhir ya, akhir semester ya, akhir tiap semester baru dia ada di posisi mana nih dan dia mencapai apa, itu di tingkat pengetahuannya ya, di tingkat pengetahuannya saja. Tapi bahwa kita punya catatan-catatan nih gitu setiap saat ada perkembangan itu ada. Jadi dari formatif tadi gitu. Itu bisa kita jadikan alat justifikasi untuk menentukan anak ini di kriteria sekian nih. Iya, betul sekali. Dan itu nggak perlu dengan semacam tes. Itu nggak perlu ya. Iya, bukan. Jadi dari situ. Jadi sebetulnya formatif. Kita bisa membuat semacam penilaian sumatif itu juga dari bagaimana anak berproses. Ya. Mbak Tias, masih tentang pelaporan ya. Jadi dari yang Mbak Tias ceritakan tadi, saya mendapat gambaran bahwa kalau saya orang tua siswa, saya akan mendapat laporan yang lengkap ya terkait perkembangan anak saya. Dan ini sangat-sangat bagus ya untuk informasi orang tua dalam rangka dia menuntun anaknya menuju kedewasaan tadi. Ya. Pertanyaannya Mbak Tias, ada tidak pengalaman orang tua komplain dengan hasil laporan itu, misalnya, masa kayak gini sih anak saya ya? Ada tidak ini mungkin Mbak Tias atau teman-teman fasilitator yang lain misalnya? Ya, kalau sejauh ini sih nggak ada ya gitu yang saya ada di kelas-kelas saya gitu ya. Yang ada justru kadang-kadang mereka baru tahu gitu ya, ketika ada coding-coding yang tersembunyi tadi loh, yang kita ungkapkan bahwa itu ternyata sebetulnya
dari situ mereka mampu sesuatu ya. Jadi enggak ada komplain sama sekali, dan mereka biasanya menunggu-nunggu ya gitu. Gini kan kadang-kadang kalau apa dulu kita terima raport gitu ya, angka dan kemudian ranking gitu ya, angka dan ranking. Nah kalau ini tuh mereka menunggu-nunggu justru obrolan anakku tuh apa ya perkembangannya, dan kemudian hal-hal apa yang sudah tumbuh itu yang jauh mereka lebih butuhkan gitu ya ternyata gitu ya. Ya karena pas masuk Salam sendiri kan juga sudah disaring Seleksi, ya. Ada inisiasi bentuknya seperti ini. Betul. Jadi kan memang selaras. Jadi memang ya ini gitu. Terus kadang ketika saya bagikan ya ke orang tua, orang tua atau ini ya, biasanya kan saya share di media sosial atau apa tentang kami lagi terima rapor dan lain sebagainya. Nah orang tua yang ini ya, yang biasanya anaknya dapat nilai, nah saya sih sebenarnya pengennya seperti itu. Nah ternyata beberapa harapan orang tua mungkin begitu ya gitu. Yang anaknya tidak disalam nih, mas saya cerita gitu. Jadi kayak, nah saya juga pengennya tuh sedetail itu, dapat informasi, bukan angka, bukan deskripsi, tapi deskripsi yang seragam. Yang template gitu kan. Deskripsi, tapi ternyata yang diklik terus muncul gitu. Jadi lucunya mas, ini intermezzo. Kita pernah ditawarin satu sistem dari raport gitu kan. Nanti bisa nih, enggak, kami ya otentik gitu tadi ya, beda setiap anak itu. Sobat Istimewa, ternyata terungkap dari apa yang diceritakan Mbak Tias tadi bahwa banyak loh orang tua itu yang ingin raport itu memberikan dia informasi sampai sejauh mana sih perkembangan anak. Tidak hanya pengetahuan tentunya, ya sikapnya, ya keterampilan, kemampuan berpikir, dan semua aspek yang ada pada anak. Dan ini sebetulnya bisa kita buat di kurikulum Merdeka ini, karena kurikulum Merdeka memberikan ruang yang cukup luas untuk kita membuat raport di mana orang tua mendapatkan informasi yang dia dibutuhkan terkait dengan perkembangan anak. Mbak Tias, kita sudah di ujung. Saya ingin Mbak Tias memberikan closing statement terkait asesmen pembelajaran di Salam yang mungkin bisa menjadi inspirasi, referensi tambahan buat teman-teman guru di luar sana. Silakan Mbak Tias. Jadi sekali lagi kita kembali ke tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu ya untuk membantu anak mencapai tujuan pembelajarannya, mencapai tujuannya. Jadi mari kita kembali ke paradigmanya itu, maka kemudian lakunya akan jadi, oh iya, apa yang saya lakukan ini sebenarnya membantu nggak sih gitu. Jadi akan selaras. Nah, juga assessment itu ternyata tidak hanya untuk anak saja, tetapi juga sebetulnya kita sebagai fasilitator atau sebagai pamong atau sebagai guru itu terbantu juga. Dari hasil assessment itu kita bisa kemudian merancang apa sih dukungan apa yang kemudian perlu saya ubah. Tantangan apa yang perlu saya ubah untuk kemudian mendukung anak ini mencapai tujuan belajar. Begitu. Sobat Istimewa, demikian tadi edisi terakhir dari Ngopi Jahe edisi kemerdekaan. Untuk 3 edisi sebelumnya, silahkan dilihat di YouTube BPMPDI dan temukan inspirasi-inspirasi yang menarik, beragam dari praktek pengelolaan pembelajaran di Sanggar Anak Alam. Dengan saya Susianto, sampai jumpa. Ngobrol pendidikan Jogja hebat. Atur nuwun Mbak Tias. Sami-sami. Monggo diunjuk. Terima kasih. Ngopi Jahe.